warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambil jalan-jalan nemenin istri belanja nih di mall. Kita ngaji juga ya, ngaji everywhere. Jangan ditunda-tunda, jangan lengah. Pokoknya ada waktu ngaji kita, oke? Sip. Oke, assalamualaikum. Silahkan mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran sebagai kabar gembira. Jadi substansi Al-Quran yang keenam yang akan kita diskusikan ini adalah sebagai kabar gembira. Bagaimana Al-Quran sebagai kabar gembira? Apa persyaratannya? Tentu akan kita bahas di episode ini. Silahkan kita teruskan pengajian kita ini ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri muslim. Nah, jadi persyaratan daripada Al-Quran sebagai kabar gembira adalah kita harus berserah diri kepada Allah. Baru kita bisa mendapatkan kabar gembira bagi diri kita. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Nah, tentunya bagi orang yang beriman kepada kitab, kita diberi kabar gembira, yaitu dijanjikan surga ya bersama pasangan kita masing-masing. Subhanallah. Katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran ini bisa menjadi kabar gembira ya, tentunya dengan nilai apa? Dengan nilai bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kita, sehingga merupakan suatu kegembiraan, bukan kalau kita mendapatkan suatu petunjuk. Ya, namun untuk mendapatkan ini sebagai kabar gembira, persyaratannya adalah kita harus berserah diri kepada Allah. Ya, begitu juga kita harus percaya bahwa yang menurunkan Al-Quran itu Allah melalui Ruhul Kudus, ya Tuhan kita, dengan kebenaran. Artinya tidak dikorting-korting lagi sudah apa yang ada dari Tuhan, dari Allah, yaitulah yang dibawakan oleh Ruhul Kudus kepada hati kita, yaitu sebuah kebenaran yang hakiki. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini Al-Quran menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa
Ya, kabar gembira itu diberikan kepada orang-orang yang sabar, ya. Dengan kesabaran itulah janji suatu kabar gembira pasti akan dirasakan oleh dia, ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menguji kita. Ya, dari ujian itu kita akan mendapatkan kabar gembira atau kesenangan, ya, kalau kita bisa melaluinya dengan sebuah kesabaran. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, demikian juga ya disampaikan di ayat ini bahwa kabar gembira itu adalah untuk orang-orang yang mukmin, yaitu orang yang percaya kepada Allah, ya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada nabi-nabinya, ya. Dan bukan hanya percaya, yang mengerjakan kebajikan. Jadi bukan sekedar hanya percaya, tapi juga melakukan suatu kebajikan, ya, memberikan suatu kebaikan, ya, untuk dirinya bahkan kepada orang lain juga. Nah, apa kabar gembiranya? Yaitu bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ada janji Allah, kita yang mukmin dan mengerjakan kebajikan dijanjikan pahala yang besar. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Nah, jadi surat ini ayat 97 yaitu surat Maryam, ya, menegaskan bahwa isi daripada Al-Quran itu adalah kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, juga berisi peringatan kepada kaum yang membangkang. Yang membangkang siapa? Yang membangkang tentunya adalah perintah-perintah serta larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan itu sebetulnya sudah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa kita, dengan bahasa manusia. Contohnya Al-Quran ini yang tadinya diturunkan lewat atau melalui Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, bisa ada penerjemahannya ke dalam bahasa kita masing-masing, ya, ke dalam bahasa manusia di bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka paham peringatan-peringatan yang dibawa oleh Al-Quran ini. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Jadi ayat 6 ini dari surat Saf ini menjelaskan bahwa surat ataupun kitab semacam Al-Quran telah pernah dibawakan oleh beliau sebagai utusan Allah, ya, dan beliau pun datang untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, yang isinya juga memberikan kabar gembira, ya, dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku. Nah, inilah satu surat, ya, yang menyatakan atau menggambarkan bahwa Allah menyayangi kita, ya, dengan memberikan kepada kita kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya serta nabi-nabinya, agar kita selalu, ya, terbimbing
dalam jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan kita di sini penuh dengan pemahaman daripada surat ini ya. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi rasul-rasul itu pun diutus ya untuk membawa atau memberi kabar gembira dengan kitab yang dibawanya kepada kita semua agar ya, kita tidak takut ya dan tidak perlu bersedih hati. Artinya apa? Kalau kita berjalan di jalan yang lurus ya, di jalan yang benar, ya di jalan yang diridhoinya, maka kita tidak perlu takut ya dan tidak perlu bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 62 ini menjelaskan bahwa kita nggak perlu khawatir lagi kalau kita memang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, ya, di mana Rasul berpegangan kepada kitab-kitab Allah. Kita tidak perlu bersedih hati lagi, ya. Yang penting kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan kita melakukan kebajikan. Ya, syukur-syukur apabila kebajikan kita itu dapat dikenang oleh banyak orang ya, dan lama dikenang oleh mereka. Jadi dalam episode ini kita telah diberi informasi lengkap tentang Al-Quran sebagai kabar gembira ketika manusia beriman kepadanya dan berbuat kebajikan. Dan substansi ini atau janji ini tidak hanya kepada kita, sebagaimana tadi telah kita bahas atau disampaikan oleh Al-Quran, bahwa berita gembira ini pun telah disampaikan kepada manusia-manusia sebelum kita, atau kepada nenek moyang kita, sehingga mereka pun diberi kesempatan untuk diberi petunjuk dan diberi atau dijanjikan surga, juga melalui rasul-rasul sebelumnya yang diutus kepada mereka.